Ini kita akan bahas ya informasi tentang informasi lagi informasi info terus ya. Kita bahas tentang DEPS Pi Network ya, Decentral aplikasi Pi Network yang sudah mainnet di Pi Browser ya. Tadi apa namanya, suara saya tadi pas nggak ya? Hibur-hibur pionir dulu ya yang ada di seluruh Indonesia biar tetap semangat. Klik petirnya, pencet 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 pencet. Jeder jeder jeder. Pokoknya di Pinetok saya nggak mau tahu, teman-teman pionir di seluruh Indonesia harus sugih kayak rame-rame. Ya, maksud saya harus sukses ya sobat pionir ya. Jadi kita nambang pi itu kan tujuan kita itu ada peluang kesuksesan. Kalau nambang pi cuman hanya cuman apa namanya ya, kayak kayak ini ya, ikut-ikutan ya, mendingan jangan ya. Nambang aja pi, tujuannya kita punya wallet supaya nanti kalau ada rezeki kita beli stok lagi pi. Karena harga pi ini pasti akan dahsyat di masa depannya. Dari 3.500 bisa aja naik $1, $2 ya ke depan. Sesuai yang kita lihat sekarang di market itu kan lagi apa namanya, lagi bertahan nilainya 3,5 ya di market bursa. Jadi kita menunggu DEPS yang ada di Pi Network ini segera terrealisasi dan bisa digunakan oleh seluruh pionir di dunia, terkhusus pionir Indonesia. Anda bisa bertransaksi di Decentral aplikasi Pi Network yang ada di Pi Browser ya, yang sudah mainnet ini ya, seperti yang Anda lihat ini. Jadi di sini ya sobat pionir ya, banyak aplikasinya ya, ada ya macam-macam ya, ada yang becutan dari pionir Indonesia, ada luar negeri. Jadi kita doakan saja ini bisa segera digunakan ya, dan pun kalau bisa digunakan ya bisa ditransaksikan ya, tergantung developernya ya. Berani nggak untuk bisa nyiapkan produk bisa dibarter dengan koin Pi. Itu ya yang jadi persoalan setelah mainnet ini, apakah bisa developer yang menyediakan platform ini menyiapkan produk barang ya dan jasa untuk bisa kita beli dengan koin Pi ya, itu aja ya. Seperti yang saya lakukan kemarin beberapa bulan yang lalu, membeli token listrik dengan 5 Pi dan bisa saya dapatkan kode tokennya dan saya isi di meteran listrik saya. Itu terbukti dan bukan rekayasa, itu benar ya. Meskipun tadi saya posting ulang banyak, ya itu video lama ya. Emang kan saya harus edukasi ya buat teman-teman pionir di seluruh Indonesia ini biar makin mantap bahwa DevSP ini memang bisa digunakan. Saya bukan apa ya, bukan saya mau cari viewer, memang saya mau berikan edukasi ya. Cuman banyak pionir GCP nggak suka karena bukan nilai GCP ya, nilai yang nyata di bursa sekarang. Mereka nggak setuju ya. Terserah kalian mau berharap GCP ya, tergantung platform yang menyediakan nanti ke depan ya. Ya kalau bisa platform-platform seperti Kawanua VP itu menyediakan, atau Brilliant menyediakan dengan nilai GCP, mereka bisa bayar kalian ya silakan. Kalau nggak bisa ya ya makan angin surga aja ya, tapi sudah kumpul uang member, itu yang bahaya ya. Jadi saya sedikit kasih pandangan selaku saya pengalaman di marketing ya. Saya mengerti perdagangan di mana pedagang dan pembeli itu harus sama-sama untung ya. Bagi penyedia barang dan jasa ini, mereka harus untung, harus putaran. Produknya itu harus dibeli lagi besok untuk diputar lagi. Harus di buffer terus sehingga ekonominya berjalan dengan baik, bisnisnya, keuntungannya, profit berjalan dengan baik. Ya, kan menggunakan koin Pi sebagai alat bayar kan. Nah, bagi Anda pionir juga puas dapat dapat produk yang Anda beli dari DEPS-nya Pi Network ya. Seperti saya kemarin, meskipun booster itu ya
dia masuk di app link ya. App link ini sobat pionir, app link itu booster itu kan di app link. Jadi saya tunjukkan ke kalian ya sobat tercinta dan tersayang ya. Kalau Anda lihat namanya app link di sini, app link ini ya dia mengcover beberapa ini sobat. Mengcover beberapa dapps juga di dalam. Jadi salah satunya booster. Booster itu ya sudah mainnet karena dia di dalam app link gitu sobat pionir. Dan ya belum terverifikasi, tapi untuk pembayaran koin P-nya sudah mainnet, saya sudah bayar dan terbukti. Saya tunjukin teman-teman kan di video saya tadi itu kan, pastilah sudah paham ya. Nah itulah transaksi yang benar, dimana saya sebagai pemilik koin P merasa puas mendapatkan produk ya, produk elektronik itu token listrik yang saya beli dan saya isi di meteran listrik saya. Dan si pedagang pun dapat koin 5,92 koin itu ditukar dengan nilai saat itu. Ya, tukarkan dia dapatkan itu, dia bisa cairkan ke bursa. Bisa juga dia simpan kalau dia mau simpan. Kalau dia mau mutar terus, dia harus cairkan ke bursa dulu untuk menyediakan lagi produk tersebut ke pionir di seluruh dunia, ya. Begitu juga aplikasi-aplikasi ini. Jadi saya kasih gambaran ya buat sobat pionir di seluruh Indonesia. Pasar modern itu seperti ini sobat. Ini pasar modern. Jadi di dalam ini ada banyak sekali lapak-lapak yang siap menjual produk apa saja. Ya. Dan juga ya ada banyak juga aplikasi-aplikasi utility yang mendukung ya. Utility dalam artiannya aplikasi seperti ya selain e-commerce ada juga seperti seperti games ya, kan di sini banyak ya. Kita bisa lihat di atas sini ada e-commerce, games, NFT, social chain, edukasi tentang kesehatan, travel, tentang kegunaan utility, ada juga di sini tentang berkarir ya, aplikasi yang menyediakan lowongan kerja menggunakan koin P sebagai ini ya, sebagai alat pembayarannya ya. Dan juga ada entertainment, ada finance, ada lifestyle. Jadi banyak ya ke depan itu. Jadi sekarang kalau mau dikatakan dibentuk dalam ekosistemnya sudah ada 50.000 dapps. Tapi yang mainnet itu baru ada berapa saja ya, baru dihitung puluhan aja. Ya mungkin sekitar 40-an yang baru mainnet tapi belum terverifikasi. Jadi Anda ya kalau mau menggunakan ya carilah dapps yang benar-benar berbayar. Kalau saya sarankan booster kemarin, kita bisa belanja pulsa Telkomsel, pulsa listrik itu pasti ya. Dan kalau teman-teman yang belum tahu aplikasi booster, silahkan cek video saya di bawah video ini. Ya di ESP Coin ya. Jadi itu sobat pionir, transaksi yang benar itu di mana kepuasan antara pembeli dan penjual, bukan hanya satu orang saja yang dipuaskan atau satu pihak saja. Antara pihak pembeli atau penjual saja yang puas ya. Kalau kita bayar dengan koin P, kita dapat produknya, kita puas. Pembeli terima penjualnya terima koin P, dia bisa muter lagi bisnisnya. Ya, kalau dia bisa dapat ratusan koin P, hari ini dia jual, dapat uang cash, dia putar lagi. Itulah yang namanya kebenaran ya sobat pionir. Tetapi kalau mandat nggak bisa diputar bisnisnya, itu berarti ada kesalahan di situ, terjadi spekulasi. Itulah yang saya sarankan di teman-teman. Kalau kalian mengikuti GCP, kenalah harga spekulan ya, dimana hanya menguntungkan pihak membeli tapi pedagang akan boncos. Gitu sobatku ya. Jadi edukasi ini ya penting buat teman-teman ya. Ya. Pasar lapak banyak, bebas. Anda mau jual dengan nilai GCP, mau jual dengan nilai di bursa market, mau jual dengan nilai Anda sendiri, silakan. Ya. Yang jadi persoalannya ya, ketika si pembeli datang, lu jual beda harga barang yang sama, lu jual beda harga, orang cari yang paling murah. Paham nggak? Jadi itu ya sobat pionir. Coba kita membayangkan kalau kita ke pasar tradisional, di situ ada banyak lapak, ya, ada ratusan lapak dengan produk yang sama, ya. Ketika produk yang sama itu dengan
harga yang berbeda-beda, pastikah Anda memilih harga yang lebih mahal atau memilih harga yang lebih murah? Sudah pasti Anda akan membeli harga yang lebih murah ya. Ya, tergantung juga kalau ada pedagang yang menjual harga yang sesuai, ya ketika pedagang tersebut dia jual harga ini lapak nih. Dia jual harga di sini 0,2 pi ya untuk satu handphone ini 0,2 pi contoh ya, atau ikut harga GCP nih. Si pedagang ada 5 pedagang jual handphone yang sama ya. Satu pedagang jual dengan nilai GCP, satu dengan jual dengan nilai di atas GCP sedikit ya. Yang satu paling akhir jual dengan nilai yang ada di bursa. Kira-kira Anda sebagai pembeli, Anda mau beli yang mana? Ya terserah Anda ya. Kalau Anda mau beli dengan nilai GCP ya, pedagang ini akan boncos ya. Kalau Anda mau beli dengan nilai yang ada di bursa, pedagang ini untung gitu. Jadi tergantung pedagang juga. Kalau dia mau rugi ya silakan. Kalau dia mau untung dia harus pakai nilai yang benar gitu. Ngerti nggak ya perdagangan itu? Kalau sudah paham ya, silakan Anda membayangkan sendiri di pasar itu seperti apa. Sebagai pedagang, Anda sebagai pedagang, Anda sebagai pembeli. Itulah nanti ada keseimbangan. Transaksi itulah yang membentuk nilai Pi yang dikatakan global consensus. Ya, yang seperti kita bahas sebelumnya. Global consensus value itu tergantung transaksi yang benar di dalam, di mana ada kepuasan dari dua belah pihak dan transaksi itu benar-benar kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Oke, jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Silakan buka wawasan Anda untuk mengerti apa sih DEPS daripada Pinetalk dan market Pinetalk ini. Semoga Anda mulai memahami dan bisa berkontribusi menyediakan DEPS yang menguntungkan diri Anda dan membuat pionir juga puas yang membeli ya, mendapatkan apa yang diinginkan dengan membayar dengan koin Pi. Oke, sebelum saya tutup ya, bagi teman-teman yang mau jual koin Pi karena ada kebutuhan ya bolehlah ya. Kontak nomor WA saya di bawah tombol WhatsApp. Bagi yang mau beli koin Pi, saat ini Anda harus serok. Beli di bursa on ramper ya terserah Anda. Kalau bisa beli, kalau nggak bisa kontak nomor WA saya bantu. Ya, daripada repot ya harga cuma selisih 200 sampai 500 rupiah, ngapain juga kita harus repot install lagi OKX, harus ini ya, harus download bukan download, harus belajar buat akun lagi di Transpi atau di menu buy ya. Kalau silakan Anda mau buat sendiri, mau beli dari menu buy on ramper silakan. Tapi kalau nggak mau repot, kontak nomor WA saya. Ya 081237727096. Yosua siap bantu kapan saja. Bye.